Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hikmah Nuta. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang patahan semangko di Pulau Sumatera, kemudian cekungan busur belakang di Pulau Sumatera, dan perkembangan tektonik di Pulau Sumatera. Baik, yang pertama itu adalah jalur patahan semangko. Patahan semangko merupakan bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dan utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung, dan patahan ini membentuk punggung Bukit Barisan. Terletak di antara zona patahan Lampung bagian selatan dari Blok Semangko, terbagi menjadi bentang alam menjadi seperti pegunungan Semangko. Patahan ini relatif lebih mudah dan paling mudah terlihat di daerah Ngarai Sianok dan Lembah Anai di dekat kota Padang Panjang. Terbentuknya patahan ini bermula saat lempeng atau Samudra Hindia Australia menabrak secara menyerang bagian barat Sumatera, memicu munculnya dua komponen gaya yang bersifat batas tegak lurus yang menyeret hujung lempeng Hindia dan masuk ke bawah lempeng Samudra, dan batas kedua lempeng ini sampai ke kedalaman 40 km. Umumnya memiliki sifat tegas dan suatu saat tekanan yang tertimbun tidak sanggup lagi ditahan sehingga menghasilkan gempa bumi yang berpusat di zona penunjaman atau zona subduksi. Kemudian cekungan busur belakang Sumatera atau Back Curve Basins. Pulau Sumatera terletak di barat daya dan kontinen Sundaland dan merupakan jalur konvergensi antara lempeng Hindia Australia yang menyusup di sebelah barat lempeng Eurasia atau Sundaland. Konvergensi lempeng menghasilkan subduksi sepanjang palung Sunda dan pergerakan lateral menganan dan dari lempeng Hindia Australia dengan batas lempeng Asia termasuk Sumatera searah jarum jam. Perubahan posisi Sumatera yang sebelumnya berarah E hingga W menjadi SE hingga NW dimulai pada Osean Oligosen. Cekungan busur belakang Sumatera dibagi menjadi 5. Yang pertama, Sunda Outer Arch Ridge berada di sepanjang batas cekungan Fore Arch dan yang memisahkannya adalah lereng Trench. Kemudian yang kedua, cekungan Fore Arch Sunda terbentang antara akresi non-vulkanik pegunungan Outer Arch dengan bagian di bawah permukaan dan vulkanin Back Arch Sumatera. Nah, yang ketiga, cekungan Back Arch Sumatera meliputi cekungan Sumatera Utara dan Selatan. Sistem ini berkembang sejalan dengan depresi yang berbeda pada bagian bawah Bukit Barisan. Kemudian ada Bukit Barisan, terjadi pada bagian aksial dari pulaunya dan terbentuk terutama pada hingga karbon hingga batuan Mesozoik. Dan yang terakhir ada Intra-Arch Sumatera, dipisahkan oleh tip lift berikutnya dan erosi dari daerah pengendapan terdahulu, sehingga memiliki hidrologi yang mirip pada Fore Arch dan Back Arch. Kemudian perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Peristiwa tektonik yang berperan dalam perkembangan Pulau Sumatera dan cekungan Sumatera Selatan menurut Pulongo dan kawan-kawannya pada tahun 1992 adalah terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase kompresi yang berlangsung dari zaman Jurassik awal sampai Kapur. Pada fase ini menghasilkan sesar geser dekstral WNW hingga ESE. Fase yang kedua yaitu fase tensional pada masa periode Kapur akhir sampai awal PEM yang menghasilkan sesar normal dan sesar tumbuh berarah N hingga S dan WNW hingga ESE. Fase yang ketiga yaitu adanya aktivitas tektonik Miosen atau intramiocen yang menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan dan diikuti pengendapan bahan-bahan klastikal.
Dan fase keempat yaitu fase yang terakhir berupa gerakan kompresional pada pleostosen, menyebabkan sebagian formasi air, benakat, dan formasi muara enim telah menjadi tinggian tererosi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat menjadi referensi bagi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.